Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini, saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap 6:30 malam, saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami beristirahat, Engkau beri kami kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, teguhkan, kuatkan, hiburkan, dan perangi setiap hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri topik tentang rindu akan jawaban doa. Hari ini bagaimana dengan doa-doa saudara? Adakah doa-doa yang sedang saudara naikkan di hadapan Tuhan? Adakah doa-doa yang sudah sekian lama saudara panjatkan setiap hari dengan konsisten di hadapan Tuhan? Dan adakah saudara yang sampai hari ini doa saudara belum dijawab oleh Tuhan? Sampai hari ini saudara belum mengalami jawaban doa. Jangan menyerah saudara. Jangan menyerah. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang mendengarkan doa-doa kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mendengarkan seruan-seruan anak-anaknya. Itu sebabnya saudara jangan menyerah. Ketika sampai hari ini engkau belum melihat jawaban-jawaban dari doa-doamu, jangan menyerah. Dia Allah yang memperhatikan saudara. Di video-video sebelumnya kita sudah banyak belajar bagaimana supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Bagaimana supaya seruan-seruan kita dijawab oleh Tuhan. Dan di dalam video ini dan beberapa seri video ke depan, kita masih akan terus lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi belajar tentang doa. Kerinduan saya, setiap pendengar-pendengar renungan malam ini mengalami jawaban-jawaban doa dari Tuhan. Saya rindu mendengarkan kesaksian-kesaksian saudara. Ketika saudara mengalami jawaban doa, saya rindu saudara menuliskan kesaksian-kesaksian saudara. Ketika saudara mendapatkan jawaban doa daripada Tuhan, ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang kita belajar melalui video-video di dalam renungan ini, saudara. Dan saat ini kita lanjutkan lagi untuk belajar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan tentang doa, di mana teks yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 91 ayat yang ke-16. Kita akan belajar di sana apa yang diajarkan oleh pemazmur ini tentang doa, apa yang dia alami ketika dia berdoa, dan bagaimana doa-doa itu dipanjatkan di hadapan Tuhan. Kita akan terus belajar, saudara. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini, kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori, artinya secara objektif. Kita akan gali firman Tuhan sehingga kebenaran-kebenaran yang kita belajar itu bukan hasil pemikiran-pemikiran kita, saudara, tetapi benar-benar berasal dari firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Karena saya percaya apa yang dijanjikan firman Tuhanlah yang akan dijamin oleh Tuhan, bukan apa yang dikatakan atau dikhotbahkan oleh seseorang berdasarkan pikirannya sendiri. Saya rindu kita lihat bersama, saudara. Mazmur pasal 91 ayat yang pertama sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dalam lindungan Allah
orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana pemazmur ini menjelaskan tentang bagaimana Tuhan membela umat-umatnya, bagaimana Tuhan bertindak untuk membela umat-umatnya. Dan di dalam konteks ini juga saudara dijelaskan bagaimana Tuhan akan merespon kepada seruan-seruan umat-umatnya. Bagaimana Tuhan meresponi seruan dan doa-doa dari umat-umatnya. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara, untuk kita memahami bagaimana Tuhan meresponi doa-doa kita, seruan-seruan kita kepada Tuhan. Sehingga kalau hari ini kita berdoa kepada Dia dan mungkin kita belum melihat mujizat Tuhan, kita belum melihat jawaban doa itu hari ini, kita akan terus berdoa karena kita tahu apa yang Tuhan janjikan bagi kita melalui doa-doa kita. Nah, saudara, ada beberapa hal yang saya rindu kita belajar. Di ayat yang ke-15, dia menegaskan apabila ia berseru kepadaku. Jadi Allah menegaskan bahwa jika umat-umatnya berseru, maka ada hal-hal yang akan Dia nyatakan. Ada hal-hal yang akan menjadi respon dari Tuhan terhadap seruan umat-umatnya. Yang pertama, saudara, dikatakan apabila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab dia. Yang pertama, Allah berjanji bahwa ketika umat-umatnya berseru kepada Dia, Tuhan akan menjawab mereka. Hari ini jika kita datang berseru kepada Tuhan, Allah menjawab kita. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan, saudara.
bahwa seruan-seruan saudara pasti dijawab oleh Tuhan. Hanya seringkali yang menjadi masalah bagi kita adalah masalah waktu. Ada begitu banyak orang berhenti berdoa sebelum menerima jawabannya. Kenapa? Karena setelah sekian lama berdoa, dia belum melihat wujud dari jawaban doa itu sehingga dia berhenti berdoa. Saya pernah menceritakan kepada saudara bagaimana satu kali saya mendengarkan ketukan-ketukan di pintu rumah saya tinggal, gereja yang saya tinggal. Tetapi karena saya tinggal agak jauh ke belakang, saya tidak dengar. Tetapi ketukan-ketukan terakhir saya sempat dengar dengan sayup-sayup. Dan ketika saya dengar, saya agak ragu, tetapi akhirnya saya berjalan ke depan untuk membuka pintu. Tetapi ternyata saudara, ketika saya buka pintu, ternyata tidak ada orang. Besoknya baru saya tahu ketika saya ketemu dengan seseorang. Dia berkata, "Pendeta, semalam saya datang ke rumah dan saya ketuk-ketuk dan ternyata pendeta tidak ada di rumah." Pada waktu itu hati saya berkata, saya ada di rumah dan saya membuka pintu, hanya saudara sedikit tidak sabar. Padahal waktu itu dia sangat butuh sesuatu saudara. Tetapi akhirnya dia tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan. Padahal saya bisa memberi, saya mampu memberikan apa yang dia butuhkan, saya mampu mewujudkan apa yang dia butuhkan. Tetapi karena dia tidak sabar, dia tidak mendapatkan apa yang dia perlukan, apa yang dia butuhkan. Kenapa saudara? Karena tidak sabar, karena tidak tekun, karena tidak setia. Karena kalau mungkin 2 kali ketukan lagi dia sabar, saya sudah ada di depan pintu dan berkata, "Apa yang kamu butuhkan?" Nah saudara, dalam doa-doa kita kepada Tuhan juga demikian, bahwa Allah itu menantikan, Allah itu ingin melihat bagaimana kita dengan tekun, dengan sabar menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Allah itu sanggup dan dia juga bisa segera menjawab kita. Tetapi saudara, bagi Tuhan proses itu lebih penting. Kita diproses, kita dimatangkan, kita didewasakan, itu jauh lebih penting daripada hasilnya. Karena kalau apa yang kita minta kita dapat, apa yang kita minta kita dapat, yakinlah hidup ini akan hancur karena kita tidak berproses. Jadi yang pertama, Allah menegaskan di sini bahwa doa-doa kita ketika kita naikkan kepada Tuhan, seruan-seruan kita ketika kita naikkan kepada Tuhan, dikatakan ayat 15 tadi, jaminannya yang pertama bahwa Ia akan menjawab. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa doa-doa yang sedang saudara naikkan kepada Tuhan hari ini, Tuhan akan jawab. Yang menjadi masalahnya, apakah saudara konsisten? Apakah saudara setia? Apakah saudara tekun? Terus berdoa sampai akhirnya saudara melihat jawaban, atau saudara berhenti di jalan? Orang-orang yang tekun terus menaikkan doa-doanya di hadapan Tuhan akan menerima jawaban-jawaban dari doa-doanya. Itu yang pertama saudara, jaminan Tuhan bagi orang-orang yang berseru kepada Dia. Kemudian berikutnya lagi di ayat 15 itu masih dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab dia. Lalu kedua, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Adakah saat ini saudara sedang mengalami kesesakan? Sama seperti yang dialami umat-umat Tuhan seringkali pada waktu itu. Ketika saya dan saudara hidup dalam doa, ketika umat-umatnya hidup dalam doa, maka firman-Nya menegaskan bahwa aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Kenapa di sini Tuhan berkata aku akan menyertai dia dalam kesesakan? Karena kesesakan-kesesakan yang dialami oleh umat-umat Tuhan pada waktu itu adalah kesesakan karena kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jadi mereka harus menjalani kesesakan itu supaya mereka sadar kesalahan mereka, supaya mereka sadar akan dosa-dosa mereka, dan kemudian supaya mereka bertobat dari kesalahan-kesalahan mereka. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku menyertai mereka dalam kesesakan. Artinya Tuhan menyertai umat-umatnya dalam proses yang mereka jalani. Tuhan akan memberi kekuatan kepada umat-umatnya dalam proses yang mereka jalani. Tuhan akan menjagai, melindungi umat-umatnya dalam proses yang mereka jalani. Demikian juga hari ini saudara. Jika saudara sedang mengalami kesesakan,
Ada kesesakan yang menindih kehidupan saudara, ada kesulitan yang menindih kehidupan saudara. Dengar, ketika dalam semua kesesakan-kesesakan itu saudara tetap menaikkan doa-doa saudara kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, Tuhan menjamin bahwa Dia akan menyertai saudara dalam kesesakan. Dia tidak akan membiarkan saudara, Dia tidak akan mengabaikan saudara, Dia tidak akan meninggalkan saudara, tetapi Dia akan menyertai saudara dalam kesesakan. Mungkin saudara berkata, kalau memang Tuhan menyertai, kenapa Dia tidak ubah ini semua? Kenapa Dia belum selesaikan ini semua? Tuhan sedang menantikan saudara berproses menjadi lebih baik, saudara. Kalau untuk menghentikan, kalau untuk menyelesaikan, kalau untuk mengubahkan, detik ini Tuhan berkata berubah, semua bisa berubah secara total. Tetapi yang Tuhan tunggu adalah proses, supaya kita terus diproses dan semakin baik di hadapannya. Dan dalam proses itu, buktinya bagi Dia begitu penting kita diproses menjadi lebih baik. Dalam proses itu Dia tidak tinggalkan saudara. Seberapa berat pun hari ini kehidupan saudara, kalau saudara masih tetap berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan saudara. Seberapa parah pun penyakit saudara hari ini, kalau saudara masih terus berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan saudara. Seberapa besar pun masalah ekonomi, masalah apapun yang sedang saudara alami, kalau dalam semuanya itu saudara masih menaikkan seruan-seruan saudara kepada Tuhan, dengar saudara, Tuhan tidak akan meninggalkan saudara, karena Dia berkata bahwa Aku menyertai mereka dalam kesesakan apabila mereka berseru kepadaku, kata firman Tuhan. Saat ini dalam segala kesesakan saudara, jangan takut, karena Tuhan tidak meninggalkan saudara, karena Tuhan menyertai saudara di dalam segala kesesakan saudara. Kemudian berikutnya saudara, dikatakan juga masih ayat 15, Aku akan meluputkannya. Akan tiba waktunya, Dia akan meluputkan atau melepaskan atau membebaskan umat-umatnya dari segala kesesakan mereka. Memang seringkali Allah itu membiarkan proses demi proses terjadi, dan Dia juga tidak meninggalkan kita dalam menghadapi semua proses-proses itu saudara. Tetapi jaminannya berikutnya, Dia berkata bahwa Dia akan meluputkan kemudian. Setelah kita menjalani prosesnya, maka akan tiba waktunya Dia meluputkan kita. Akan tiba waktunya Dia akan membebaskan kita saudara. Dia akan luputkan kita. Hari ini, apapun yang sedang saudara hadapi, yakin dan percaya satu saat saudara akan diluputkan dari segala beban berat kehidupan saudara. Saya sudah mengalami saudara begitu banyak beban berat dalam hidup ini, beban berat dalam melayani Tuhan. Dan dalam beban berat itu ada proses yang panjang yang seringkali harus dihadapi. Tetapi dalam proses yang panjang yang dihadapi itu, ada begitu banyak hal dalam diriku, dalam diri istriku, dalam keluargaku yang diproses Tuhan semakin matang. Dan kemudian pada akhirnya aku melihat Tuhan menyelesaikan semuanya. Tuhan meluputkan aku. Betapa dahsyat Tuhan mengerjakan keluputan. Saya sudah pernah menyaksikan bagaimana saya mengalami istri saya sakit begitu parah saudara, sampai dia tidak bisa apa-apa. Seharusnya saya yang mengerjakan semuanya. Saya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, saya yang memasak, saya yang menyuci, saya yang mengurus anak, dan saya mengurus istri saya juga. Dan itu berlangsung begitu lama. Tetapi dalam semuanya itu saudara, saya diproses. Dan kasih saya juga kepada istri saya semakin dalam dan semakin dalam ketika saya merawat dia. Saya melihat bagaimana dia juga berjuang sehingga saya merawat dia. Ada proses yang luar biasa kami alami, saling mengasihi, saling menyayangi. Dan sekalipun prosesnya begitu panjang, pada akhirnya semua diselesaikan Tuhan juga. Pada akhirnya Tuhan bebaskan juga, Tuhan luputkan juga. Itu yang tadi Dia berkata bahwa Aku akan menyertai engkau dalam kesesakan, dan kemudian Aku meluputkan.
Jadi dalam proses itu dia sertai, dia beri kekuatan, dia beri mujizat untuk kita sanggup menjalani proses itu, dan pada akhirnya dia meluputkan, dia selesaikan. Nah, hanya masalahnya saudara, kita mau hari ini. Itu yang jadi masalah. Dalam doa-doa kita mau segeralah Tuhan maunya menjawab. Itu yang jadi masalah. Ada begitu banyak saudara di dalam komentar-komentar video renungan malam hari ini. Ada begitu banyak komentar-komentar yang mengatakan bahwa saya sudah sekian lama berdoa, pendeta, kenapa belum dijawab oleh Tuhan, dan sebagainya. Saudara akan bisa menemukan komentar-komentar yang demikian dalam komentar-komentar video-video sebelumnya. Ada begitu banyak orang ingin segera, ingin sekarang, ingin hari ini. Padahal bagi Tuhan, Tuhan ingin kita diproses dan diproses. Dan ketika kita lulus dalam menjalani prosesnya, maka pada akhirnya Tuhan akan luputkan juga. Jadi berikutnya saudara, yang harus kita tahu bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, Dia akan meluputkan kita. Dan Dia sudah punya waktu terbaik untuk meluputkan setiap anak-anaknya. Lalu kemudian saudara, selanjutnya dikatakan juga bahwa aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara, ketika saudara berseru kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan saudara, dalam masalah persoalan, beban berat, penyakit dan sebagainya, pergumulan dan sebagainya yang saudara alami, saudara terus berseru dan saudara jalani prosesnya, dan kemudian Tuhan akan membebaskan, meluputkan saudara. Kemudian yang terakhir, yang luar biasa, janji firman Tuhan saudara, Dia berkata bahwa aku akan memuliakannya. Tuhan akan mengangkat derajat hidup orang-orang yang terus berseru kepada Dia dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah akan dan Allah sanggup untuk mengangkat derajat kehidupan saudara ketika saudara terus berseru kepada Dia dalam segala situasi dan dalam segala keadaan kehidupan saudara. Hari ini mungkin hidupmu dianggap rendah. Hari ini mungkin hidupmu tidak dianggap malah. Karena engkau banyak masalah, karena engkau banyak persoalan, orang-orang menjauh daripadamu. Keluarga-keluarga juga menjauh daripadamu. Tetapi dengar saudara, akan tiba waktunya satu saat, saudara akan melihat bagaimana Tuhan mengangkat saudara, mengangkat derajat saudara, memuliakan saudara. Saudara, saya ada pengalaman yang kalau saya bayangkan itu satu proses yang begitu berat. Tetapi saya sangat bersyukur saya lulus menjalani proses-proses itu saudara. Saudara, satu kali saya mengalami situasi yang sulit di mana istri saya bolak-balik sakit, dan kemudian saya harus mengobati dia, kami membutuhkan biaya, dan saya melihat mujizat demi mujizat terjadi. Mujizat demi mujizat, mujizat demi mujizat terjadi. Lalu kemudian saudara, dalam pelayanan saya sangat membutuhkan sepeda motor. Kenapa saudara? Karena ada perjalanan yang jauh. Sedangkan istri saya kadang-kadang kalau di siang hari dia bisa ikut, kalau malam hari dia tidak bisa ikut karena kondisinya. Kalau dia jalan dia tidak sanggup, sehingga saya membutuhkan sepeda motor. Dan pada waktu itu saudara, saya tidak punya uang untuk membeli sepeda motor. Dan saya punya keluarga, saya punya kenalan-kenalan yang mereka sanggup untuk menolong saya. Dan saya pikir karena mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan, maka mereka bisa menolong saya. Artinya meminjamkan uangnya, karena saya tahu juga mereka adalah orang-orang yang berkelimpahan. Bisa meminjamkan uangnya supaya saya bisa menyicil kepada dia, daripada saya menyicil kepada kredit atau kepada dealer, sehingga saya akan harus dibebani bunga yang begitu besar. Saya berpikir ke mereka, mungkin daripada uang mereka berhenti
dan tidak jadi apa-apa, mungkin mereka bisa menolong. Ketika saya bercerita, saudara, ada ingatan yang sangat menyedihkan kalau saya ingat hari ini. Semua seperti mau mengatakan sekalipun tidak secara langsung, tidak bisa, karena kamu tidak akan bisa membayar itu. Tidak bisa karena kamu tidak akan sanggup menyicilnya. Dengan berbagai alasan yang supaya masuk akal, supaya saya jangan tersinggung dan sebagainya. Itu yang mereka katakan. Jadi pada waktu itu saya berpikir ini bukan untuk kepentingan saya, ini bukan untuk supaya saya bermewah-mewah, ego saya, tidak. Tetapi ini untuk mempercepat pekerjaan Tuhan, untuk menangani pelayanan pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Sehingga saya beranikan waktu itu berbicara kepada beberapa orang, menceritakan kondisi ini. Tetapi orang-orang yang kelihatan cinta Tuhan ini tadi, semuanya dengan memakai bahasa-bahasa yang rohani dan sebagainya. Tetapi sebenarnya bahasanya adalah tidak bisa, engkau tidak akan bisa mengembalikannya, tidak akan bisa menyicilnya dengan kondisimu sekarang. Wow, itu pada waktu itu, saudara, begitu menyedihkan, begitu berat. Dan akhirnya aku jalani dan aku jalani dan aku jalani. Dan akhirnya Tuhan mengizinkan saya akhirnya harus menyicil ke dealer. Sekalipun saya sangat merasa rugi pada waktu itu, saudara, karena saya bisa menghitung hampir 30% saya akan membayar tambahan dari harga kereta itu sesungguhnya. Wow. Dan waktu itu akhirnya saya jalani. Tetapi dalam peristiwa itu ada proses yang aku alami, proses yang aku jalani, dan proses yang aku jalani. Dan sampai akhirnya, singkat cerita, aku berjuang dalam Tuhan, aku mengandalkan Tuhan. Akhirnya aku membuktikan bahwa ternyata manusia tidak bisa diandalkan. Hanya kepada Tuhan aku mau berseru, hanya kepada Tuhan aku mau minta tolong, hanya kepada Tuhan aku mau serahkan semuanya. Dan akhirnya aku jalani proses demi proses, saudara. Dan hari ini aku bisa berkata bahwa betapa indah proses-proses yang Tuhan izinkan aku alami, sekalipun begitu beratnya, saudara. Tetapi bagi aku itu proses yang sangat indah. Dan sampai akhirnya aku melihat Tuhan memberkati, Tuhan membuka jalan. Tuhan membuka jalan berkat bagiku. Sampai akhirnya aku melihat orang-orang yang dulu aku minta tolong kepada mereka, hari ini mereka yang minta tolong kepada saya. Orang-orang yang dulu aku minta tolong kepada mereka, hari ini aku yang menolong mereka. Karena aku lihat bagaimana Tuhan mengerjakan pembelaannya. Apa yang saya mau tekankan kepada saudara melalui kisah nyata ini adalah bahwa Tuhan akan memuliakan hidup orang-orang yang terus berseru kepada Dia dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Itu sebabnya hari ini juga saya mau berkata kepada saudara, jangan pernah andalkan manusia. Saudara akan kecewa. Tetapi berserulah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan akan memuliakan saudara. Dan memang ada proses yang terkadang harus kita jalani, dan proses itu terkadang begitu panjang, saudara. Proses itu terkadang begitu berat, tetapi jalanilah. Dan terus jalani, terus hadapi proses itu. Sampai akhirnya saudara akan melihat bahwa betapa Tuhan itu dahsyat membela saudara. Betapa Tuhan itu dahsyat mengangkat derajat kehidupan saudara dan memuliakan saudara. Sehingga orang-orang yang dulu menganggap saudara rendah, menganggap saudara tidak mampu, bahkan menjauh dari kehidupan saudara, belum saudara minta tolong kepada mereka, belum saudara dijauhi. Mungkin itu yang sedang saudara alami hari ini. Sama seperti itu juga yang aku alami beberapa puluh tahun yang lalu. Tetapi dengar saudara, saudara akan sampai di satu titik di mana saudara akan melihat bahwa Tuhan memuliakan saudara. Tuhan mengangkat derajat hidupmu. Tuhan tidak biarkan saudara. Memang Dia ingin saudara diproses. Dia ingin saya dan saudara sebagai anak-anaknya kita dimatangkan, kita didewasakan. Tetapi Dia Bapa yang baik yang tidak akan membiarkan kita dalam situasi kita.
yang tidak akan membiarkan dan mengabaikan kita. Sekalipun hari ini ada proses yang sedang kita jalani, Dia tadi berkata bahwa Dia menyertai kita, saudara. Dia tidak tinggalkan kita. Dia melihat semua proses-proses ini. Dia melihat bagaimana orang-orang yang menjauhi saudara dalam situasi saudara yang sulit. Dia melihat bagaimana orang-orang meninggalkan saudara dalam situasi dan kondisi hidup saudara yang sulit. Dia melihat dan mengamati itu semua, saudara. Dan kemudian Dia berkata bahwa satu saat Dia akan luputkan saudara dari segala kesesakan itu. Dan kemudian Dia akan memuliakan saudara. Satu saat saudara akan dengan bangga dan syukur di hadapan Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan memuliakan saudara lebih daripada orang-orang yang dulu seharusnya bisa menolong saudara, tetapi mereka meninggalkan saudara. Satu saat saudara akan melihat bagaimana Tuhan memuliakan saudara sehingga satu saat mereka yang akan minta tolong. Dan pada saat mereka minta tolong, jangan balas dendam, tetapi jadilah anak Tuhan yang sudah dewasa karena Tuhan sudah memproses saudara. Saat mereka minta tolong, tolonglah mereka dengan cara yang terbaik. Tolong mereka dengan cara yang terbaik. Jadi saudara, kalau hari ini prosesnya terasa begitu berat, tetaplah berseru kepada Tuhan. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, karena akan tiba waktunya saudara diluputkan. Akan tiba waktunya saudara dimuliakan. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan membela saudara. Nah, itulah janji Tuhan bagi umat-umatnya yang berseru kepada Dia dalam kesesakan-kesesakan mereka, di mana Dia berkata bahwa Dia pasti akan menjawab saat umat-umatnya berseru kepada Dia. Yang kedua, Dia berkata bahwa Dia akan menyertai mereka dalam kesesakan mereka. Dia tidak izinkan umat-umatnya tetap ada dalam kesesakan. Dan kemudian Dia luputkan, artinya Dia bebaskan pada akhirnya umat-umatnya dari kesesakan-kesesakan mereka. Dan kemudian yang terakhir, Dia muliakan anak-anaknya, umat-umatnya yang terus berseru kepada Dia dalam kesesakan mereka. Dia muliakan, Dia angkat derajat kehidupan mereka. Nah, kemudian saudara, yang saya ingin kita juga renungkan saat ini adalah bahwa selain berseru, apa yang harus kita lakukan supaya janji-janji firman Tuhan ini tadi menjadi bagian kita? Atau bagaimana kita berseru kepada Dia? Atau seruan yang bagaimana yang harus kita naikkan kepada Tuhan? Nah, dikatakan di ayat 1 sebelum Dia berkata di ayat 15 bahwa bila ia berseru kepadaku, aku menjawab dia, dan seterusnya. Di ayat 1 di sana terlebih dahulu ditegaskan saudara bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi saudara, di sini seruan yang kita naikkan itu haruslah merupakan seruan-seruan dalam iman. Bagaimana supaya kita mengalami janji-janji firman Tuhan dalam seruan-seruan kita? Maka kita harus berseru dalam iman. Kita harus berseru dalam keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang kokoh kepada Tuhan. Berseru kepada Dia dalam iman, artinya percaya. Dan dengan saudara percaya, saudara akan bertekun. Karena saudara percaya, janji-janji Tuhan tadi pasti akan digenapi dalam hidup saudara. Saudara percaya bahwa Tuhan akan menyatakan pembelaannya bagi saudara. Kalau saudara percaya, maka saudara akan bertekun dan terus berseru kepada Tuhan. Nah saudara, adakah orang yang berseru kepada Tuhan tetapi mereka tidak percaya? Banyak saudara, banyak. Bahkan ada orang yang tekun berseru kepada Tuhan padahal mereka tidak percaya. Saya menemukan banyak orang yang demikian. Ada umat-umat Tuhan yang ketika mereka sakit, mereka berseru kepada Tuhan untuk kesembuhan. Bahkan mereka minta doa dari saya. Tetapi betapa kagetnya saya, saudara, bahwa saya juga mendengar bahwa mereka pergi ke dukun juga. Saudara melihat itu? Saudara, dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan. Dia menangis saat dia berseru dan berdoa kepada Tuhan. Dan dia juga minta saya untuk mendukung dia dalam doa. Tetapi dia juga ternyata pergi ke dukun secara hal yang saya tidak tahu, dengan cara yang saya tidak tahu, menyembunyikannya kepada saya.
Saya tahu itu dari mana, dari keluarga dukun itu sendiri yang menceritakan bahwa si anu itu datang kepada keluarga kami untuk berdukun, padahal dia sudah ke gereja. Orang ini tekun berdoa, saudara, dan orang ini bahkan minta dukungan doa dari saya, tetapi mereka sebenarnya tidak percaya. Dia sebenarnya tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena ternyata dia juga pergi ke dukun. Ada begitu banyak orang yang demikian. Bagaimana dengan saudara? Hari ini bagaimana dengan doa-doa saudara? Apakah doa-doa saudara itu adalah doa-doa yang disertai keyakinan bahwa Tuhan sanggup, sekalipun sepertinya tidak mungkin? Nah saudara, di video-video sebelumnya dan juga di pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sudah belajar bagaimana Abraham misalnya, yang sebenarnya tidak ada lagi dasar untuk berharap, sudah mati haid istrinya, dan mereka sudah sangat tua. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada dasar untuk percaya, Abraham berharap dan percaya juga kepada Tuhan. Wow, itu yang dahsyat saudara. Itu yang luar biasa, bahwa sekalipun tidak ada dasar lagi untuk berharap, tetapi ternyata Abraham tetap berharap. Dan akhirnya apa yang terjadi? Doanya dijawab. Perkara dahsyat terjadi, mujizat terjadi. Saudara ingat Elisabet, Zakaria dan Elisabet, orang tua Yohanes Pembaptis? Mereka juga sudah sangat tua saudara. Dan kemudian sepertinya tidak mungkin lagi sebenarnya, tetapi mereka juga masih tetap berdoa dan mereka tetap melayani Tuhan. Artinya mereka masih percaya, sehingga sekalipun sudah tua mereka masih tetap berdoa. Mereka masih percaya bahwa Tuhan itu akan menjawab mereka. Kita ingat juga Hana, bagaimana Penina seringkali menyakiti dia bertahun-tahun, dan pada akhirnya dia tetap berdoa, sekalipun umurnya sudah tua juga pada waktu itu, tetapi dia tetap berdoa, saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya lahirlah seorang anak yang dipakai Tuhan luar biasa. Dahsyat Tuhan saudara, dahsyat Tuhan. Ketika ada umat-umatnya yang tetap berharap dan tetap percaya dalam segala situasi, maka akhirnya Tuhan membela, akhirnya Tuhan menyatakan mujizatnya. Itu sebabnya hari ini naikkan doa dalam iman dan kepercayaan. Saudara masih ingat seorang ibu yang mengundang saya datang ke rumahnya untuk buat ibadah singkat dan berdoa bagi dia, di mana dokter sudah memvonis dia bahwa tidak ada harapan lagi karena dia diabetes dan semua tubuhnya hampir sudah terinfeksi, karena kakinya sudah terinfeksi dan sudah menghitam kakinya, dan dokter bilang amputasi dia tidak mau, dan pada akhirnya amputasi pun sudah tidak mungkin, dan kondisi tubuhnya sudah begitu hancur pada waktu itu saudara. Tetapi kemudian, dan keluarga juga sudah berkata bahwa mereka sudah relakan begitu. Tetapi kemudian satu kali saya diundang datang untuk beribadah ke rumah. Lalu kemudian kami beribadah di rumah. Dia lagi diinfus, dia lagi begitu lemasnya, tetapi dia angkat tangan beribadah. Dia menangis dan dia berkata, aku percaya aku masih bisa ke gereja. Itu ketika saya bercerita ini saudara, itu begitu mengerikan situasinya pada waktu itu. Saya merinding. Tetapi pada akhirnya saudara tahu apa yang terjadi. Beberapa minggu kemudian dia akhirnya hadir di gereja. Wow, itu dahsyat dan luar biasa saudara. Tetapi itu fakta terjadi bagi orang-orang yang masih percaya, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya. Bagi orang-orang yang masih percaya, sekalipun tidak mungkin, pada akhirnya Tuhan menyatakan janjinya. Semua janji-janji ini tadi digenapi dalam hidup ibu ini, bahwa pada akhirnya Tuhan menjawab dia. Pada akhirnya Tuhan menyertai dia dalam situasi yang sulit itu. Tuhan meluputkan dia dan Tuhan memuliakan dia. Akhirnya orang-orang berkata, dahsyat Tuhan ya. Hari ini pun saya mau berkata kepada saudara bahwa ketika saudara tetap percaya, apapun kondisi saudara akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan menyatakan janji-janjinya bagi saudara. Dan selain percaya saudara, yang saya melihat yang Tuhan inginkan juga adalah hati yang melekat kepada Tuhan,
Itu dicatat di ayat 14, saudara. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Jadi yang Tuhan inginkan berikutnya adalah hati yang melekat kepada Tuhan. Jadi dalam seruan-seruan itu bukan hanya berdoa, tetapi juga umat-umatnya yang berseru ini, berdoa ini adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang melekat kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang berdoa tetapi hidupnya jauh dari Tuhan. Bagaimana Tuhan menyatakan janjinya bagi orang itu? Nah, tetapi bagi saya dan saudara hari ini, Tuhan ingin supaya hati kita melekat kepada Tuhan. Hidup kita dekat kepada Tuhan. Jadi kalau kita berseru kepada Tuhan dengan percaya, dengan hidup dekat dengan Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana janji-janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara. Kita sudah belajar bahwa firman Tuhan menegaskan bahwa apabila kita berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang kita alami, dan seruan kita itu adalah seruan dengan penuh iman, dan bukan hanya berseru dengan iman tetapi hidup kita juga dekat dengan Tuhan, maka Tuhan berjanji Dia akan menggenapi janji-janjinya, di mana Dia menjawab, Dia menyertai dalam kesesakan, kemudian Dia luputkan dari kesesakan, kemudian Dia akan muliakan kehidupan kita. Itu janji firman Tuhan bagi setiap kita, saudara. Mari kita pegang, kita klaim janji firman Tuhan ini dan terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Berserulah kepada Tuhan, hiduplah dekat dengan Tuhan, dan berserulah dalam iman kepada Tuhan. Saudara akan lihat janji Tuhan digenapi. Puji Tuhan, saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu ini satu persatu, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau yang campur tangan atas kehidupan mereka. Engkau yang berkarya atas kehidupan mereka. Ajar mereka untuk berseru dan berseru terus kepadamu dalam iman. Dan ajar mereka juga hidup dekat dengan Engkau, supaya janji-janji-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Berkati anak-anak-Mu ini, ya Tuhan, untuk mereka mengalami janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga kelak hamba akan mendengar dan melihat bagaimana mereka bersaksi, di mana Tuhan menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang tolong anak-anak-Mu ini dalam semua kesesakan mereka. Ajar mereka terus berseru kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Sebentar lagi juga hamba akan berdoa, hamba akan menopang anak-anak-Mu ini di dalam doa. Berkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia.
Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagimu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagimu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan namamu ya Tuhan. Kami mau tinggikan namamu, kami mau agungkan namamu. Perkenananmu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami, Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat
atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus, penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal
anak-anakmu yang sakit ginjal, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anakmu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anakmu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anakmu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tanganmu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anakmu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anakmu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anakmu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anakmu. Kesehatan menjadi bagian anak-anakmu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan. Kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anakmu. Biarlah keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anakmu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anakmu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anakmu ya Tuhan.
dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anakmu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anakmu Bapa, pulihkan keadaan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anakmu dalam bisnis mereka, tolong anak-anakmu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anakmu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anakmu dibangkitkan, pekerjaan anak-anakmu dibangkitkan, usaha anak-anakmu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anakmu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anakmu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anakmu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anakmu, berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan, berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS, Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anakmu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anakmu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anakmu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anakmu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anakmu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anakmu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama.
Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong, berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silahkan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.